Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi testing di PHP Unit. Untuk video kali ini saya akan membawa sebuah contoh kasus seperti untuk menentukan nilai pH untuk menentukan asam dan basa. Nah, kita dapat codingan sebagai berikut. Nah, dengan penjelasan, jika nilai pH-nya lebih dari 1 dan nilai pH-nya kurang dari 6, maka dikategorikan asam. Lalu, jika nilai pH-nya 7, maka dikatakan netral. Lalu, jika nilai pH-nya 8 dan nilai pH-nya lebih dari 8 dan nilai pH-nya kurang dari 14, maka bisa dikatakan basa. Selain nilai itu adalah salah input. Baik. Karena kita akan mendalami mengenai testing gitu, ibaratnya kita akan mencoba dari codingan ini di file testing ini. Dan bisa dilihat di sini tahapan pertama itu adalah test of user requirement specification. Nah, di sini kita akan mencobakan menginput nilai bebas gitu, mau nilai berapapun. Untuk mencoba apakah dari program yang dibuat ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, mungkin untuk penjelasan agar lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, yang pertama ini menentukan nilai asam basa dengan nilai pH 4. Nah, ekspektasinya jika pH 4 itu adalah asam, lalu kebenarannya itu adalah pH 4 adalah asam, berarti benar. Lalu dengan pH 7, nah ekspektasinya itu adalah pH 7 adalah netral, lalu realitanya adalah pH 7 adalah netral, benar. Ini adalah yang dikodingkan dan kita coba dengan hasil sebagai berikut. Lalu yang ketiga dengan nilai pH 10, ekspektasinya pH-nya 10 adalah basa, lalu realitanya pH 10 adalah basa, benar. Lalu dengan pH 20, lalu pH 20 ini adalah salah input. Nah, pada ekspektasinya realitanya benar, salah input. Lalu yang ketiga dengan pH minus 13. Dengan ekspektasinya pH minus 13 itu adalah salah input. Ternyata di realitanya salah input, benar, seperti itu. Baik, kita langsung saja ke codingan. Untuk codingannya sendiri kita memasukkan nilai 4. Nah, lalu dengan yang kita masukkan ini apakah asam atau basa, seperti itu, dicoba saja. Lalu untuk yang ini juga sama, lalu yang ketiga sama, keempat sama, dan kelima pun sama. Lalu tahapannya kedua adalah equivalence partitioning, di mana ini tuh adalah mempartisi sebuah nilai gitu. Seperti bisa dilihat di sini, jika ini adalah asam, netral, basa. Nah, kita akan melakukan testing di antara salah input dan asam, lalu asam dan netral, netral basa, lalu basa ke salah input. Seperti itu. Nah, kita coba. Kita lihat dulu di sini. Nah, kita membagi 3 kategori. Yang pertama itu adalah asam dengan nilai value minimal 1, lalu maksimumnya 6, lalu nilai netral minimal value-nya 7, maksimal 7, lalu basa dengan minimal value 8 dan maksimal value-nya 14. Baik, setelah itu kita coba lihat codingan di sini. Nah, jika kita masukkan nilai ini min 1, maka apakah bisa dikategorikan salah input. Lalu yang kedua, jika ini bernilai 6, maka bisa disebutkan asam. Lalu yang ketiga, jika nilai 8, maka kita bisa sebutkan basa. Seperti itu. Lalu 14 bisa kita sebutkan basa. Seperti itu. Lalu 15 nilainya salah input.
Baik, untuk mencoba semua codingan yang telah kita testing ini, kita bisa masukkan dengan keywordnya seperti ini, lalu ketik enter. Nah, jika muncul nilai seperti ini, maka program dikatakan berhasil atau lolos. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah report yang kita bisa pahami sebagai orang yang tidak menahu dengan bahasa pemrograman. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini, PHP unit, asam basa, test.php, min test.docs.html, report.html. Seperti ini, lalu enter. Nah, setelah ada informasi seperti ini, kita langsung nah ini php -s localhost 8080 untuk menampilkan hasil yang kita akan report. Baik, setelah itu kita akan membuka port 8080. Kita bisa klik di sini. Nah, ini kita bisa ganti report.html. Nah, ini adalah hal yang kita bisa report kepada orang-orang apakah program yang kita buat itu, program yang tadi di testing itu berhasil atau tidak, seperti ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.